Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Sartika Siregar, kelas B Akuntansi Syariah semester 5. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan soal kasus dan pembahasan mengenai laporan keuangan konsolidasi dan juga transaksi istimewa persediaan hulu dan hilirnya. Untuk memenuhi video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester akuntansi keuangan lanjutan 1. Di sini saya telah membuat laporan kasus antara dua perusahaan, yakni PT Jaya dan PT Indah Sejahtera, yang dimana soal kasusnya pada tanggal 1 Januari 2021, perusahaan PT Jaya telah mengakuisisikan 70% saham kepemilikan kepada PT Indah Sejahtera senilai 630.000 dan kepentingan non pengendali 270.000. Pada saat itu nilai buku PT Indah Sejahtera yaitu 600.000. Nah, selisih tersebut diakibatkan adanya perbedaan nilai wajar dan nilai buku dari peralatan, kendaraan, dan bangunan dengan masing-masing selisih sebagai berikut. Nah, ini selisih dari antara dua perusahaan tadi, yakni peralatan, bangunan, kendaraan, serta goodwill. Nah, dan selama tahun 2021, PT Indah Sejahtera telah berhasil memperoleh profit atau laba sebesar 180.000 sehingga membagikan dividen secara tunai 60.000. Jadi dividennya ini 60.000. Berikut ini neraca saldo PT Jaya dan PT Indah Sejahtera per 31 Desember 2021. Neraca dari PT Jaya dan PT Indah Sejahtera. Nah, di sini juga telah dicantumkan tentang persediaan antara induk dan anak, yaitu transaksi hulu dan hilirnya. Nah, pada kasus ini, jawaban yang diminta yaitu yang pertama, berapakah saldo penghasilan atas entitas anak yang diakui PT Indah Sejahtera per 31 Desember 2021. Yang kedua, berapakah saldo investasi pada entitas anak PT Indah Sejahtera per 31 Desember 2021. Soal yang ketiga, buatlah jurnal eliminasi yang diperlukan. Soal yang keempat, buatlah laporan keuangan konsolidasi yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan posisi keuangan. Baiklah teman-teman, setelah kita ini baca tadi soal kasusnya, nah sekarang kita langsung saja ke video pembahasan selanjutnya. Untuk langkah yang pertama, kita harus membuat tabel diferensial dulu. Nah, tabel diferensial ini terdiri pada akun-akun selisih tadi yang ada di soal ya teman-teman. Nah, kita coba lihat apakah sama. Peralatan 140.000, bangunan 30.000. Nah, di sini ya teman-teman yang kita cantumkan pada soal yang pertama tadi, yaitu peralatan 140.000, bangunan 30.000, kendaraan 60.000, goodwill 70.000, dan total pada selisih ini yaitu 300.000. Sama ya teman-teman. Di sini juga 300.000 untuk totalnya semuanya. Nah, setelah kita memindahkannya, yaitu nilai pada selisih ini, tahap selanjutnya yaitu nilai daripada selisih peralatan ini kita kalikan ke persentase kepemilikan 70% dan kita kalikan ke persentase 30%, yaitu kepemilikan dan pengendaliannya. 140.000 dikali 70% dapatlah dia 70.000. 140.000 dikali 30% dapatlah dia 42.000. Nah, begitu juga dengan bangunan, kendaraan, goodwill. Kita sama-sama kalikan ke nilai persentase 70% dan persentase 30%. Nah, pada selisih ini adanya sisa umur yang terjadi pada dua akun, yaitu antara akun peralatan dan akun kendaraan. Nah, untuk tahap selanjutnya yaitu nilai selisih peralatan kita kalikan ke sisa umur yang ada, yaitu 8 tahun. 140
dibagikan 140 dibagi 8 hasilnya 17.500. 60.000 nilai pada selisih kendaraan kita bagikan kepada 4 tahun, yaitu 60.000 dibagi 4, dapatlah dia 15.000. Selanjutnya kita telah mengetahui amortasi selisih. 17.500 dikalikan kepemilikan lagi 70%, dapatlah dia 12.250 untuk kepemilikan 70% daripada nilai peralatan. Begitu juga yang 30%, 17.500 dikali 30%, dapatlah dia 5.250. Nah, begitu juga dengan kendaraan. Kita kalikan amortasi selisihnya. 15.000 dikali kepemilikan 70%, dapatlah dia 10.500. Dan 15.000 dikali 30%, dapatlah dia 4.500. Nah, baru teman-teman kita jumlahkan ya. 12.250 ditambah 10.500, dapatlah dia 22.750. 5.250 ditambah 4.500, dapatlah dia 9.750. Segitu ya teman-teman. Nah, untuk nilai total diferensialnya ini yaitu nilai selisih di antara semua ini, jumlahan tadi ini 300%, kita kalikan kepemilikan 70% atau persentase 70%. 300.000 dikalikan 70%, dapatlah dia 210.000. 300.000 dikali 30%, dapatlah dia 90.000. Begitu ya teman-teman untuk tabel diferensialnya. Selanjutnya yaitu perhitungan laba. Perhitungan laba terdiri dari akun laba yang diakui, amortasi selisih kendaraan, amortasi selisih peralatan, hulu dari persediaan, hilir dari persediaan. Nah, untuk yang pertama yaitu kita mencari nilai dari laba yang diakui. Nilai laba dapat kita lihat dari soal yang tadi yang di awal, bahwasanya PT Indah Sejahtera telah berhasil memperoleh profit atau laba sebesar 180.000. Nah, nilai dari 180.000 ini yaitu yang masuk di perhitungan laba. Nah, 180.000. Nah, nilai 180.000 ini kita kalikan ke PT Induk atau kepemilikan 70%. 180.000 ini kita kalikan ke 70%, nilainya 126.000. Terus kita kalikan ke persenan non pengendali yaitu 30%. 180.000 dikali 30% yaitu 54.000. Nah, setelah kita mengetahui nilai dari laba yang diakui, maka selanjutnya yaitu amortasi selisih kendaraan. Nilai dari amortasi selisih kendaraan ini didapat dari tabel diferensial tadi yang di atas. Nah, amortasi selisih kendaraan yaitu yang pertama yaitu amortasi. Nah, di sini terdapat nilainya yaitu 10.500. Nah, 10.500 ini kita pindahkan ke bagian yang 70% atau ke PT induknya. Sedangkan yang di sampingnya yang 4.500 ini kita pindahkan ke yang 30% atau non pengendalinya. Nah, kenapa di sini min? Karena amortasi selisih kendaraan ini mengurangi dari persediaan, makanya min. Selanjutnya yaitu amortasi selisih peralatan. Sebenarnya amortasi selisih peralatan dan kendaraan sama saja caranya untuk mengetahuinya, yaitu amortasi selisih peralatan juga dapat kita ketahui dari tabel diferensial tadi, yaitu amortasi selisih peralatan yang dimana di sini didapatkan dari PT induknya atau dari persentasenya 12.250. Nah, kita pindahkan lagi ke persentase induknya min 12.250. Yang di sampingnya juga begitu, yang 5.250 kita pindahkan ke non pengendalinya. Dapatlah dia amortasi selisih kendaraan dan peralatan. Selanjutnya yaitu hulu dari persediaan. Nah, nilai hulu ini kita lihat dari transaksi hulu yang dari soal, yang dimana yang hulu
dimana di sini transaksi hulu yang tersimpan sebesar 10.000. Karena terus yang 10.000 ini akan kita pindahkan ke perhitungan laba. Nah, di sini nilai 10.000 ini di dalam akuntansi keuangan ataupun dalam transaksi hulu, PT pengendali tidak dapat, PT non pengendali tidak dapat bagian atas laba yang didapat. Jadi, untuk nilai yang tersimpan tadi kita tulis di PT induknya saja. Nah, semua nilai tadi yang 10.000 itu ditulis di nilai PT induknya saja, yaitu min 10.000. Hulu ini juga mengurangi persediaan, makanya ditaruh min. Selanjutnya yaitu hilir persediaan. Nah, kalau hilir ini yaitu mempengaruhi dari PT induk dan non pengendali. Jadi nilai hilir ini, mari kita lihat lagi. Nilai hilir ini didapatkan yang tersimpan di sini yaitu 80.000. Transaksi hilir dari soal tadi 80.000. Nah, yang 80.000 ini kita presentasikan lagi ke 70%. Nah, 80.000 dikali 70% hasilnya 56.000. Terus 80.000 dikali 30% hasilnya 24.000. Nah, inilah dari nilai-nilai perhitungan laba. Selanjutnya yaitu menjumlahkan semua nilai yang ada di sini yang kita cari tadi. Misal kita jumlahkan dari atas sampai bawah, yaitu nah, jadi dapat kita ketahui yaitu laba yang dibagikan di sini di presentasinya yaitu 37.250.000. Sedangkan nilai dari non pengendalinya kita jumlahkan. Ini kita jumlahkan dari yang atas ini sampai bawah. Nah, dapat kita ketahui yaitu nilai dari non pengendali perhitungan laba sebesar 20.250. Selanjutnya yaitu menghitung laba nilai investasi. Terdiri dari akun saldo awal, laba yang dibagikan tadi yang ini, terus dividen. Saldo awal, nilai dari saldo awal dapat kita ketahui dari saldo awal soal itu, soal yang ini. Nah, di sini saldo awal dari PT Sejahtera senilai 630.000. Nah, 630.000 ini kita masukkan ke persentase 630.000. Sedangkan tadi nilai kepentingan non pengendalinya itu 270.000. Nah, nilai dari non pengendalinya ini kita pindahkan ke non pengendali yang di sini. Dari presentasi non pengendali 270.000, sedangkan saldo awalnya tadi 630.000. Sedangkan laba yang dibagikan yaitu sebesar 37.250. Sedangkan laba yang dibagikan non pengendalinya yaitu 20.250. Nah, kita pindahkan dari sini, dapatnya dari sini ya teman-teman. Terus sedangkan dividen ini dapat dari soal dividen yang dibagikan oleh PT Indah Sejahtera yaitu sebesar, teman-teman, PT-nya itu terletak tadi di soal. Nih, membagikan dividen secara tunai sebesar 60.000. Nah, 60.000 ini adalah dividen yang dibagikan. Nah, karena di sini ada presentasi, jadi 60.000 ini dipresentasikan ke 70%. 60.000 dikali 70% sama dengan 42.000. Di sini min ya, teman-teman. Kenapa min? Karena ini mengurangi persediaan. Sedangkan 60.000 dipresentasikan ke 30%, dapatnya 18.000. Nah, ini semua kita jumlahkan ya, teman-teman.
Penjumlahannya ini semua dijumlahkan. Terus dapat kita ketahui yaitu presentasi induk dari saldo laba saldo investasi sebesar 625.250. Sedangkan nilai dari non pengendalinya kita hitung lagi. Ini teman-teman semuanya. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa nilai dari non pengendalinya yaitu 272.250. Jadi dapat kita ketahui saldo dari investasinya yaitu 625.250 dan nilai dari non pengendalinya 272.250. Selanjutnya yaitu pengecekan saldo investasi. Sebelum kita menuju neraca saldo, maka kita harus terlebih dahulu melakukan pengecekan saldo investasi untuk mengetahui apakah balance atau apakah benar tadi nilai-nilai yang kita cari sebelumnya, yaitu nilai dari perhitungan laba, perhitungan diferensial, dan menghitung laba nilai investasi. Nah, untuk pengecekan saldo investasi ini terdiri dari saldo investasi, ekuitas, tabel diferensial, laba, dan dividen. Untuk nilai saldo investasi ini kita dapatkan dari yang kita cari tadi, yaitu yang di PT induknya sebesar 625.250. Nah, PT induknya. Untuk non pengendalinya yaitu sebesar 272.250. Kita pindahkan ke sini. Terus ekuitas, mungkin teman-teman banyak yang bertanya, ekuitas ini dari mana kita dapatkan? Yaitu ekuitas ini kita dapatkan melalui nilai buku dan nilai wajar dan dikalikan kepada kepemilikan. Nah, nilai buku ini kita lihat dari soal. Nilai buku dari nilai buku PT Indah Sejahtera sebesar 600.000. Nah, yang 600.000 ini adalah nilai buku. Nah, 600.000. Lalu 600.000 ini kita kalikan ke persentase 70%. Yaitu dapatlah dia 420.000. Terus 600.000 ini kita kalikan ke kepentingan non pengendali, dapatlah dia 180.000. Sedangkan untuk nilai wajarnya di sini tadi dapat kita ketahui yaitu 630.000 ditambah 270.000. 630 ditambah 270 yaitu 900 ya teman-teman, 900.000. Nah, 900.000 ini kita presentasikan lagi ke 70% kepemilikan. 900.000 dipresentasikan ke 70% atau dikalikan ke 70% sama dengan 630.000. 900.000 dikali 30% sama dengan 270.000. Nah, di sini sama-sama kita ketahui nilai dari buku. Nilai buku atas kepemilikan prestasi 70% sebesar 420.000, sedangkan dari kepentingan non pengendaliannya 30% yaitu sebesar 180.000. Nah, di sini 420.000 ini kita pindahkan ke presentasi kepemilikan yaitu PT Induk dari presentasi 70% sebesar 420.000. Kita buat min ya teman-teman, karena ini dapat mengurangi persediaan lagi. Terus yang non pengendalinya juga kita pindahkan ke sini, jangan lupa dibuat min ya teman-teman. Terus setelah itu kita jumlahkan yang di atas ini. Nah, jadi dapatlah dia
205.250. Saldo investasi dikurang ekuitas. Nah, yang di sampingnya juga begitu. 272.250 dikurang 180.000. Dapatlah dia 92.250. Untuk selanjutnya yaitu kita mencari nilai dari tabel diferensial. Yang tadi kita ketahui nilai dari tabel diferensialnya. Di sini untuk kepemilikan presentasi induk sebesar 210.000 dan untuk pengendalian sebesar 90.000. Nah, ini kita pindahkan ke tabel diferensial, ke nilai tabel diferensial yang di pengecekan saldo investasi ini. Nah, sebesar 210.000 dan 90.000. Nah, ini juga dibuat min ya teman-teman untuk pengurangan. Nah, penjumlahan dari ini, misal penjumlahannya dapat kita ketahui pengurangan dari 205.250 dikurang 210.000 sama dengan min 4.750.000. Begitu juga dengan kepentingan non pengendali, yaitu dapat kita ketahui nilai dari kepentingan non pengendalinya 2.250. Untuk selanjutnya yaitu mencari nilai dari laba. Nah, nilai laba ini adalah nilai dari laba yang dibagikan di atas tadi, yang ini teman-teman. Untuk presentasi induknya terdiri dari 37.250. Sedangkan untuk kepentingan non pengendaliannya sebesar 20.250.000. Nah, ini sama-sama kita pindahkan. 37.000 min 37.250 dan min 20.250. Nah, kita kurangkan lagi teman-teman. 4.750.000 dikurang 37.250. Berarti kalau min sama min ditambah ya teman-teman. Jadi dapatlah dia min 42.000 dan yang di sampingnya min 18.000. Selanjutnya yaitu dividen. Dividen sama-sama kita ketahui. Dividen tadi yaitu terdiri dari min 42.000 dan pada non pengendaliannya 18.000. Nah, kita pindahkan. Untuk dividen ini plus ya teman-teman, karena dia itu tidak mengurangi. Nah, jadi untuk terakhirnya, nilai akhirnya kita kurangkan. Min 42.000 dikurang 42, 0 ya teman-teman, berarti balance. Sedangkan min 18.000 dikurang 18.000, 0 juga ya teman-teman. Jadi berarti untuk pengecekan saldo investasi kita ini sudah benar ya teman-teman. Jadi sebelum kita lanjut ke jurnal eliminasi, kita pastikan dulu apakah neraca saldo kita sudah balance atau belum. Neraca saldo yang pertama ya teman-teman. Jadi kan tadi kita udah dapat nih saldo investasinya berapa, terus penghasilan investasinya juga berapa gitu ya teman-teman. Nah, di sini untuk investasi dari anaknya tadi dapat kita ketahui berjumlah 625.250 ya teman-teman. Sedangkan untuk penghasilan dari entitas anaknya kita dapatkan tadi 37.250 ya teman-teman. Nah, ini setelah kita isi, setelah kita dapatkan investasi dan penghasilan dari entitas anaknya, maka kita jumlahkan keseluruhannya ya teman-teman. Nah, dapatlah nanti saldonya ini semua ya teman-teman, dijumlahin dari debit semua debit, kredit gitu ya teman-teman. Nah, dapat dia kan teman-teman 3.525.250. Sedangkan untuk yang kredit nah sama ya teman-teman, di sini juga 3.525.250. Nah, yang untuk PT Indah juga jangan lupa kita jumlahkan apakah ini balance atau tidak. Karena PT Indah sama PT Jaya harus sama-sama balance ya teman-teman.
Di sini kita dapatkan jumlah dari total dari nilai debit PT Indah sebesar 1.390.000. Nah, untuk kreditnya senilai 1.390.000. Jadi balance teman-teman sama-sama, untuk PT Jaya juga sama. Nah, setelah kita mengetahui dari nilai investasi anak dan begitu juga dari penghasilan dari entitas anak, maka tahap selanjutnya yaitu kita mencari jurnal eliminasi atau membuat jurnal eliminasi. Nah, di sini sama-sama kita lihat teman-teman. Jurnal eliminasi terdiri yang pertama yaitu eliminasi saldo investasi berdasarkan nilai menurut buku. Nah, nama akunnya terdiri dari modal saham, agio saham, laba ditahan pada investasi PT Indah Sejahtera dan kepentingan non pengendali. Nah, di sini teman-teman, untuk langkah awal nilai dari modal saham, agio saham, laba ditahan kita ambil dari nilai saldo neraca tadi ya teman-teman, nilai dari saldo kredit dari PT Indah Sejahtera. Dari sini teman-teman 300 200. Nah, dari sini ya teman-teman, dari nilai kredit modal saham pada PT Indah Sejahtera 300 100, agio sahamnya 100 dan laba ditahannya 200. Dari situ ya teman-teman. Jadi setelah ini diketahui, maka nilai dari investasi dan kepentingan dan pengendalinya ini dijumlah dulu ya teman-teman. 300 tambah 100 tambah 200 yaitu jumlahnya 600 ya teman-teman. Nah, 600 ini kita kalikan ke persentase PT Induk tadi 70%. Nah, dapatlah hasilnya 420.000. Dapatlah dia investasi dari PT Indah Sejahtera. Nah, kita jumlahkan lagi ini ya teman-teman, 600.000 kita kalikan lagi ke persentase 30% kepentingan non pengendalinya. Dapatlah dia 180.000 ya teman-teman. Jadi kalau ada yang bertanya ini dapatnya dari mana? Ini dapatnya dari penjumlahan yang di sini dikalikan ke persentase 70%, penjumlahan yang di sini dikalikan lagi ke 30%, gitu ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya eliminasi saldo investasi efek diferensial. Nah, ini juga teman-teman, kita dapatkan itu nilainya itu dari nilai selisih tadi yang di awal tadi ya teman-teman. Peralatan 140.000, bangunan 30.000, kendaraan 60.000, goodwill 70.000 yang selisih dari soal tadi ya teman-teman. Nah, untuk investasi PT Indah Sejahtera dan kepentingan dan pengendalinya sama juga ya teman-teman. Jadi ini dijumlahkan dulu, habis itu dikalikan ke presentasi, dijumlahkan lagi, dikalikan lagi ke 30%, dapatlah dia hasilnya. Untuk PT Induknya, investasi PT Indah Sejahteranya 210.000 dan untuk kepentingan dan pengendalinya 90.000 ya teman-teman. Selanjutnya yaitu penyesuaian laba, penyesuaian terhadap beban penyusutan akibat adanya efek diferensial. Nah, untuk beban penyusutan peralatan dapatnya tadi dari jurnal diferensial ya teman-teman. Dan beban penyusutan kendaraan juga dapatnya dari jurnal diferensial teman-teman yang pertama itu. Nah, di sini peralatan 17.500 sedangkan kendaraan 15.000. Nah, dapatnya itu dari tabel diferensial ya teman-teman, penjelasan tabel diferensial. Nah, di sini ya teman-teman, untuk peralatan 17.500 sedangkan kendaraan 15.000. Gitu ya teman-teman. Nah, di sini untuk akumulasi penyusutan peralatannya juga kita dapatkan dari tabel diferensial tadi ya teman-teman. Begitu juga dengan akumulasi penyusutan kendaraannya. Nah, setelah itu kita selanjutnya yaitu eliminasi saldo investasi. Kita blok dulu ya ini teman-teman. Selanjutnya yaitu eliminasi saldo investasi atas pengakuan laba dari entitas anak. Yang pertama yaitu laba atas
entitas PT Anak pada investasi PT Indah Sejahtera. Kedua, pendapatan non pengendali pada kepentingan non pengendali. Nah, laba atas entitas anak ini kita dapatnya tadi dari neraca saldo juga bisa, terus dari laba yang dibagikan juga bisa ya teman-teman. Jadi nilainya dapat dari sana 37.250 pada kepentingan non pengendali, yaitu sebesar 37.250.000, dan pendapatan non pengendalinya 20.250, dan kepada kepentingan non pengendalinya 250.000. Nah, sama ya teman-teman, debit dan kreditnya. Terus selanjutnya yaitu eliminasi saldo investasi atas dividen. Nah, yang pertama yaitu investasi PT Indah Sejahtera pada dividen. Nah, dividen ini yang kita ketahui di sini bukan lagi dividen yang dibagikan dari soal. Kalau yang di soal itu 60.000 ya teman-teman. Ini 42.000 ini kita dapatkan setelah dipresentasikan ke 70%, 60.000 dipresentasikan ke 30%, dapatlah dia 42.000 dan non pengendalinya 18.000 gitu ya teman-teman. Terus selanjutnya yaitu eliminasi transaksi persediaan. Hulu eliminasi yang telah direalisasikan. Pendapatan penjualan pada beban pokok penjualan. Nah, pendapatan penjualan ini senilai dari 200.000 dapatnya dari teman-teman, pendapatan penjualan. Nah, dapatnya dari sini ya teman-teman, pendapatan penjualan itu 200.000 gitu ya teman-teman. Selanjutnya yaitu eliminasi saldo investasi atas dividen. Ini udah ya teman-teman. Selanjutnya yaitu hilir eliminasi transaksi yang belum direalisasikan, pendapatan penjualan BPP persediaan. Nah, di sini pendapatan penjualan ini dapatnya dari transaksi hilir yang ada di soal tadi ya teman-teman. Jadi untuk pendapatan penjualannya 90.000, sedangkan untuk persediaannya BPP-nya 10.000 dan persediaan 80.000. Nah, untuk langkah selanjutnya setelah kita mengetahui dari nilai-nilai ini, nilai dari bahan penyusutan, akumulasi, eliminasi ini, maka semuanya kita jumlahkan dari atas sampai bawah ya teman-teman. Apakah balance atau tidaknya antara dua akun ini. Nah, dapatlah kita ketahui bahwa seluruh jumlah dari sini yaitu 1.467.000, sedangkan untuk kreditnya 1.467.000. Nah, itulah teman-teman dari jurnal eliminasi, pembahasan dari jurnal eliminasi. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui daripada jurnal eliminasi ini, maka langkah selanjutnya yaitu kita membuat kertas kerja atau worksheet ya teman-teman. Nah, di sini saya telah membuat kertas kerja dari PT Jaya dan PT Indah Sejahtera tadi. Nah, ini untuk akun yang ada di soal ya teman-teman, tapi di sini investasi dari anak udah kita dapatkan tadi ya teman-teman, sebesar 625.250, dan penghasilan dari entitas anaknya juga kita ketahui 37.250. Nah, begitu juga tadi PT Indah Sejahtera, ini akun-akun yang ada di soal ya teman-teman, dan udah beres ya teman-teman, karena kita tadi kan udah sama-sama menjumlahkan. Terus di sini saya cantumkan yaitu jurnal eliminasi. Nah, nilai-nilai dari jurnal eliminasi ini dapat dari mana? Dapat dari jurnal eliminasi yang kita cari ya teman-teman, yang ini ya teman-teman. Nah, untuk modal saham, agio saham, laba ditahan, nanti kita pindahkan ke sana ya teman-teman, ke jurnal eliminasi ini. Nah, di sini ya teman-teman, untuk modal saham, agio saham ini. Terus investasi dari anak juga dapatnya dari jurnal eliminasi yang kita cari. Kendaraan juga, begitu juga dengan yang kreditnya teman-teman. Untuk saldo konsolidasinya dapatnya dari mana? Ini dapatnya dari penjumlahan ini. Debit jika misalnya di sini di PT Jaya debit, terus di PT Indah Sejahtera juga debit, maka sama-sama kita tambahkan. Debit ditambah debit hasilnya debit. Sedangkan yang di bawahnya juga begitu. Nah, di sini kenapa kredit? Karena di jurnal eliminasinya di kredit.
persediaannya di bagian kredit. Jadi di sini langsung kita pindahkan karena di sini pada kosong ya teman-teman. Jadi tinggal ini saja nilai yang ini kita pindahkan ke kredit ini. Terus untuk selanjutnya yang 510 ini, yang ini ya teman-teman, kenapa tidak ada di sini? Ini isinya itu misalnya debit, ini sama-sama debit, sama-sama debit, terus kredit. Misalnya teman-teman, debit ditambah debit sama dengan 667.250. Nah, debit ditambah debit itu dikurang kredit itu hasilnya 0, jadi nggak ada di sini ya teman-teman. Begitu juga yang di bawah ini kita tambahkan, atau debit sama kredit itu kita kurangkan gitu ya teman-teman. Kredit sama kredit ditambahkan, jadi dapatlah nanti hasilnya itu untuk yang saldo atas PT Jayanya 3.525.250, untuk kreditnya 3.525.250. Ini balance ya teman-teman, karena ini dari neraca saldo tadi yang kita jumlahkan di awal. Terus yang PT Indah Sejahtera juga begitu, balance ya teman-teman. Dan untuk zona eliminasinya, setelah kita cari ini nilai semua dari zona eliminasi atau kita susun yang tadi yang di zona eliminasi tadi, maka akan kita dapatkan saldo dari debit zona eliminasinya sebesar 1.467.000 dan kreditnya 1.467.000. Dan untuk jurnal konsolidasinya ini kita dapatkan dari penambahan dan pengurangan dari jurnal eliminasi yang ada, atau dari jurnal PT Jaya, PT Indah Sejahtera juga bersangkutan di sini di konsolidasi, yaitu semua ini nilai ini kita jumlahkan atau kita kurangkan. Nah, dapatlah hasilnya di jurnal konsolidasi ini atau kita susun di sini. Nah, nilainya, nilai akhir dari jurnal konsolidasi yaitu sebesar 4.672.750. Sedangkan untuk total nilai akhir dari kredit jurnal konsolidasi ini sebesar 4.672.750. Nah, itu untuk kertas kerja ya teman-teman, kertas kerja antara PT Jaya dan PT Indah Sejahtera. Langkah selanjutnya yaitu kita mencari laporan laba rugi atas PT Jaya dan PT Indah Sejahtera. Nah, nama akun yang terdiri dari laporan laba rugi yaitu yang pertama pendapatan jasa, pendapatan bunga, pendapatan penjualan, beban pokok penjualan, laba kotor, hasilnya yaitu laba kotor. Nah, setelah ini penjumlahan ini nanti kita dapatkan laba kotor dikurangi dengan beban penyusutan. Nah, nilai dari pada laba kotor ini nanti kita kurangkan ke beban penyusutan. Dapatlah dia laba bersih dari konsolidasi. Nah, didistribusikan ke pendapatan non pengendali. Nah, ini tadi laba bersih konsolidasi ini kita kurangkan ke pendapatan non pengendali. Nah, dapatlah dia nanti laba bersih dari entitas non pengendali. Misalnya nih, teman-teman, ada yang mau bertanya, ini nilai pendapatan saya dapatnya dari mana? Pendapatan bunga dapatnya dari mana? Ini dari soal tadi ya teman-teman. Bukan dari soal tadi, dari kertas kerja yang telah kita susun ya teman-teman. Misalnya pendapatan jasa 1.170.000 nih teman-teman. Nah, di sini pendapatan jasa itu nilai akhirnya itu 1 juta, di jurnal konsolidasinya, saldo konsolidasinya itu 1.170.000. Jadi sama ya teman-teman. Begitu juga dengan pendapatan bunga. Di sini 474.000. Nah, jadi ini kesimpulannya, laporan laba rugi ini kita ambil dari kertas kerja tadi ya teman-teman. Misalnya dari pendapatan penjualan juga begitu, beban pokok penjualan juga begitu. Ini dari sini ya teman-teman, dari kertas kerja itu. Kenapa di sini pengurangan? Karena pendapatan penjualan serta beban pokok penjualan itu mengurangi persediaan. Nah, pokoknya akhirnya itu dari jurnal kertas kerja dan laporan laba rugi ini kita mendapatkan nilai dari laba bersih entitas non pengendali sebesar 421.250. Nah, untuk langkah selanjutnya kita mencari yang namanya laporan perubahan modal. Habis laporan laba rugi, maka langkah selanjutnya yaitu laporan perubahan modal atas PT Jaya dan entitas anak per 31 Desember 2021. Nah, di sini terdiri dari akun modal saham, agios saham, laba ditahan, laba di tahun 2021. Nah,
di sini teman-teman, untuk langkah yang pertama yaitu modal saham. Nah, modal saham ini kita ambil dari kertas kerja tadi ya teman-teman. Misal nih, modal saham 460.000. Nih, kita pindahkan nilainya dari modal saham ini ke sini ya teman-teman. Untuk agio saham juga begitu, dapatnya dari kertas kerja tadi ya teman-teman, dari saldo konsolidasinya ya teman-teman agio saham. Nah, untuk laba ditahan juga begitu ya teman-teman, 760.000 kita dapatkan dari kertas kerja. Laba ditahan 760.000. Nah, sama ya teman-teman. Laba di tahun 2021 ini dapatnya dari perubahan laporan laporan laba rugi yang di sini ya teman-teman, dari laba bersih entitas non pengendali 421.250. Nah, itulah yang dimaksud dengan itu, disebut juga dengan laba di tahun dari 2021, yaitu sebesar 421.250. Nah, untuk selanjutnya ya dividen sama-sama kita ketahui itu dapatnya dari kertas kerja atau worksheet, yaitu dividen yang diumumkan sebesar 120.000. Nah, di sini pengurangannya teman-teman karena ini mengurangi persediaan. Nah, nilai yang di sini kita jumlahkan terlebih dahulu. Nilai yang di sini kita jumlahkan ya teman-teman. Misalnya ya teman-teman. Nah, ini yang 3 ini kita jumlahkan. Nah, dapatlah dia hasilnya 1.061.250.000. Nah, untuk langkah selanjutnya kita tambahkan nih teman-teman, kita tambahkan untuk bagian yang sebelah kreditnya. Nah, yang di sini nanti kita akan dapatkan modal kepentingan pengendalinya. Nah, di sini teman-teman, langkah selanjutnya kita jumlahkan nilai yang di sini sama ini, sama saldo laba per 31 Desember 2021. Yang ini yang dapatkan dari penjumlahan dari sini, dari modal saham, agio saham, dari laba ditahan gitu-gitu ya teman-teman. Yang modal saham gak ikut, dari laba ditahan, laba di tahun dan dividen ya teman-teman. Jadi kita dapatkan penjumlahannya 1.061.250. Nah, di sini kita jumlahkan ya teman-teman. Kita jumlahkan. Nah, dapatlah dia 1.801.250. Nah, untuk kepentingan dan pengendalinya dapatnya itu dari neraca saldo tadi ya teman-teman. Dari kertas kerja tadi ya teman-teman, kepentingan dan pengendali sebesar 272.250. Nah, di sini juga kepentingan dan pengendalinya di sini juga 272.250 sama ya teman-teman. Nah, ini kita tambahkan lagi. Misalnya kita tambahkan antara yang dua ini ya teman-teman, yang tadi yang saldonya tadi. Nah, kita dapatkanlah itu ternyata hasil dari modal per 31 Desember 2021 dari PT Jaya entitas anak ini sebesar 2.073.500. Nah, setelah kita mengetahui dari modal per 31 Desember 2021 dari PT Jaya, maka langkah selanjutnya yaitu laporan ke posisi keuangan, yaitu langkah di akhir. Langkah terakhir dari laporan posisi keuangan atau laporan posisi keuangan atas konsolidasi dari PT Jaya dan PT Indah Sejahtera. Nah, di sini untuk laporan posisi keuangan terdiri dari aset lancar. Nah, aset lancar terdiri dari kas, piutang usaha, persediaan. Nah, kalau teman-teman bertanya nilai dari kas ini dapatnya dari mana? Ini dapatnya dari kertas kerja tadi ya teman-teman, dari worksheet.
piutang usaha juga begitu, persediaan juga begitu ya teman-teman. Terus nanti kita jumlahkan dari nilai-nilai dari kas, piutang usaha, terus dikurang persediaan, maka dapatlah dia 1.440.000. Ini setelah kita jumlahkan ya teman-teman. Dan untuk selanjutnya yaitu aset tetap. Aset tetap ini terdiri dari kendaraan, akumulasi penyusunan kendaraan, peralatan, akumulasi penyusunan peralatan. Nah, ini juga dapatnya dari worksheet tadi ya teman-teman, nilai dari saldo konsolidasi daripada kendaraan, akumulasi penyusunan kendaraan, peralatan, begitu juga dengan akumulasi penyusunan peralatan. Nah, kita pindahkan ke sini ya teman-teman, beserta bangunan, goodwill, ini dari saldo konsolidasi akhir daripada kertas kerja ya teman-teman. Jadi kita dapatkanlah total asetnya itu sebesar 1.767.500. Nah, setelah kita mengetahui total aset tetapnya beserta total aset lancarnya, maka selanjutnya yaitu kita jumlahkan teman-teman. Total aset lancar ditambah total aset tetap, nilainya 3.207.500. Nah, ini nilainya teman-teman, nilai daripada aset tetap ditambah nilai daripada aset lancar ditambah dengan aset tetap. Jadi dapatlah dia itu 3.207.500. Nah, untuk selanjutnya di dalam posisi keuangan, aset lancar sama dengan kewajiban. Nah, berapapun nilai dari aset lancar ini, berarti di kewajiban juga harus begitu nilai akhirnya ya teman-teman. Jadi pada kewajiban itu hutang usaha ditambah modal per 31 Desember. Ini modal per 31 ini dapatnya dari mana? Dapatnya dari sini ya teman-teman. Dari atas ini ya teman-teman, dari kita mencari laporan perubahan modal atas PT Jaya tadi ya teman-teman. Jadi dapatlah itu modal per 31 Desembernya pada tahun 2021 sebesar 2.073.500. Nah, kita pindahkan ke sini ya teman-teman. Hutang usaha ini nilainya dapat dari mana? Dapatnya dari worksheet atau dari kertas kerja ya teman-teman. Untuk hutang usaha nih, hutang usaha ya teman-teman sebesar 1.134.000. Nah, untuk hutang usaha ini kita tambahkan dengan modal per 31 Desember. Nah, nanti totalnya itu kita dapatkanlah itu total atas kewajiban, yaitu penambahan dari hutang usaha beserta modal per 31 Desember 2021. Nah, ini kita jumlahkan ya teman-teman, apakah benar penjumlahan dari hutang usaha dan modal per 31 ini. Nah, sama ya teman-teman antara total aset lancar beserta kewajiban. Di sini juga 3.207.500. Dan di kewajiban juga kita dapatkan 3.207.500. Nah, setelah kita dapatkan ini, maka kita bisa ketahui bahwa aset lancar beserta kewajiban dari laporan posisi keuangan atas PT Jaya dan entitas anak per 31 Desember 2021 sebesar 3.207.500. Nah, setelah kita mengetahuinya, maka kita sudah dapat mengetahui bahwa berapa laporan posisi keuangan dari PT Jaya, laporan perubahannya berapa, laporan laba rugi berapa, terus untuk kertas kerjanya juga sudah kita carikan tadi. Maka di sini berarti kita telah menyelesaikan laporan dari posisi keuangan yang terjadi atas PT Jaya dan PT Indah Sejahtera. Jadi begitu ya teman-teman untuk langkah-langkah mencari daripada perhitungan laba, perhitungan nilai investasi dari PT Jaya dan PT Indah Sejahtera. Jadi teman-teman, berakhirlah dari pembahasan ini. Setelah kita menyelesaikan pembahasan ini, maka saya rasa juga sudah cukup ya teman-teman untuk kesalahan maupun kehilapan pada saat saya penjelasan atau pembahasan, mohon dimaafkan ya teman-teman. Karena saya akhiri pembahasan saya pada kali ini, pada video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Dan saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan pembahasan saya ini atau yang telah menyimak pembahasan saya ini. Saya ucapkan terima kasih ya teman-teman sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.